Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Kita akan melihat bagaimana nasihat yang Tuhan telah berikan kepada Petrus sebagai muridnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Petrus menulis suratnya bukan hanya bagi jemaat yang ada pada saat itu, tetapi juga kita yang hidup di zaman ini. Apa yang menjadi pesannya? Kita akan membacanya bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya kembali mengajak pemirsa di rumah untuk mengundang keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah di dalam pembacaan kita sepanjang minggu ini, kita dapat semakin dikuatkan dalam kehidupan kita. Hari ini, judul pembacaan kita adalah Menjalani Kehidupan yang telah ditebus. Seperti apa menjalani kehidupan yang telah ditebus? Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Nah, kita masih membahas mengenai surat dari Petrus di dalam buku 1 Petrus. Anda bisa mengambil Alkitab Anda, kita akan baca di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-21. Nah, kalau kita baca, Petrus menuliskan, dikatakan seperti ini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan oleh Dialah kamu percaya kepada Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Kalau kita melihat surat Petrus di 1 Petrus ini, kita dapat membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama menceritakan seperti apa yang terjadi di saat seseorang telah ditebus oleh Kristus, apa yang harusnya terjadi. Kita juga membaca mengenai akhir zaman dan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, kita kembali ke ayat yang pertama di 1 Petrus 1 ayat 13. Anda bisa buka Alkitab Anda. Anda lihat di sini Petrus gunakan kata-kata sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Bayangkan, kenapa Petrus harus tulis siapkan akal budimu? Kenapa Petrus harus tulis waspadalah? Sahabatku, ini menceritakan dan memberitahu serta mengingatkan kita di tengah kehidupan di mana kita hidup hari ini. Seringkali kita sudah terpaku kepada rutinitas biasa yang kita lakukan. Kita menjalani kehidupan ya hari demi hari lewat begitu saja, tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang berada di peperangan terbesar di jagat raya ini. Tanpa kita menyiapkan akal budi kita, hati kita, pemikiran kita, tanpa kita bersungguh-sungguh waspada setiap hari, bahaya akan datang. Ya, walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, upah dari dosa kita Kristus sudah bayar. Tetapi apabila kita tidak waspada,
bila kita tidak berjaga-jaga, bila kita tidak mempersiapkan akal budi kita, kita pasti akan jatuh. Karena jika kita tidak mempersiapkan akal budi kita, kira-kira siapa yang akan siapkan nanti? Siapa yang akan masukkan berbagai informasi-informasi yang akan membuat kita menjadi kacau di tengah dunia di mana kita hidup? Si iblis. Jadi jika kita tidak berwaspada, jika kita tidak mempersiapkan hati dan pikiran kita, iblis akan menyerang dan kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat di sini, Petrus mengatakan di ayat yang kita baca tadi, di ayat 13, agar kita menaruh pengharapan kita hanya kepada kasih karunia dari Tuhan. Dan inilah pengharapan dari setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Banyak orang seringkali katakan, kita diselamatkan oleh karena kita berbuat baik. Yang paling penting ya berbuat baik aja lah. Padahal kita tahu, dalam perbuatan baik sekalipun, terkadang ada motif-motif yang di belakangnya yang kita nggak tahu. Terkadang di dalam buku Kebahagiaan yang Sejati di sana dikatakan, terkadang bahkan dalam perbuatan baik sekalipun bisa saja muncul motif-motif yang buruk. Seseorang bisa berbuat baik sementara sesungguhnya dia sedang melakukan hal yang mementingkan dirinya. Seseorang bisa kelihatan lakukan hal yang dermawan, padahal sesungguhnya ingin namanya diagungkan. Kita perlu perhatikan di sini. Yang jauh lebih penting bukanlah kita menaruh keselamatan kita pada jasa dan perbuatan kita. Bukan pada apa yang kita telah lakukan, pernah lakukan, atau berhasil lakukan. Tapi hanya kepada Yesus Kristus. Sebagai hasil dari pengharapan dan kasih karunia ini, Petrus mengajak para pembacanya untuk menyediakan hatinya, untuk berwaspada. Ini adalah respon yang harus kita miliki di saat kita menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita harus mempersiapkan pikiran kita untuk tetap teguh dan tetap setia. Setiap kali kita bangun di pagi hari, atau di saat kita mau tidur di malam hari, adalah kita perlu terus waspada, menyediakan pikiran kita kepada Kristus. Sahabatku, bahkan para rasul, bayangkan para rasul yang telah menerima kecurahan dari Roh Kudus, dikatakan dalam buku Kisah Para Rasul, sebelum mereka keluar di pagi hari, mereka gentar, mereka takut jangan sampai mereka jatuh. Jangan sampai dalam berhubungan dengan orang lain mereka salah merepresentasikan, menunjukkan seperti apa pengikut Kristus yang sejati. Di dalam buku Kemenangan Akhir di sana diceritakan, Anda bisa bayangkan, setiap kali kita bangun di pagi hari, kita harusnya tidak merasa tenang-tenang saja di saat kita keluar dari kamar kita melakukan aktivitas kita tanpa berdoa, tanpa mempelajari firman Tuhan. Harusnya kita tidak keluar dari dan melakukan aktivitas kita sebelum kita bersiap-siap, sebelum kita bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Adalah sangat penting untuk berjaga. Adalah sangat penting untuk menyediakan pikiran kita dan tetap berwaspada. Kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi di 1 Petrus 1 ayat 13, menurut Anda, kira-kira seperti apa maksudnya bahwa kita harus menaruh pengharapan kita sepenuhnya pada kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus? Coba renungkan. Saat kita baca ayat, jangan hanya lewat begitu saja. Coba renungkan. Dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seberapa banyak? Seluruhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Petrus katakan, serahkanlah pengharapanmu seluruhnya. Sahabatku, di atas dunia di mana kita hidup hari ini,
di mana kita letakkan pengharapan kita. Di saat kita mendapatkan sebuah masalah, di saat kita mungkin bertengkar dengan pasangan kita, di saat kita sedang memiliki banyak problem, di saat kita sedang terikat kepada sakit penyakit, di saat kita punya masalah di tengah kehidupan kita, kepada siapa kita serahkan pengharapan kita? Apakah kita hanya serahkan pengharapan kita, ya 50% sama Tuhan, 50% saya coba? Apakah kita serahkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kalau kita serahkan pengharapan kita, berapa banyak kekhawatiran yang tersimpan? Kalau kita sudah serahkan seluruh pengharapan kita, seberapa banyak seharusnya kita masih tetap khawatir? Kalau kita sudah serahkan semuanya, kekhawatiran tidak akan ada di dalam pikiran kita, karena kita sudah serahkan. Namun kita perlu ingat, dalam menyerahkan setiap pengharapan kita, Petrus juga mengingatkan, bukannya kita nggak lakukan apa-apa, hanya duduk-duduk aja. Itu bukan menyerahkan pengharapan. Karena kalau kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-14, Petrus katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Di saat seseorang menyerahkan pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan hidup, menjalani kehidupannya, melakukan tanggung jawabnya. Dikatakan, dia akan hidup sebagai anak-anak yang apa? Yang taat. Petrus katakan, di saat kita menyerahkan pengharapan kita pada Tuhan, definisinya itu adalah di saat kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Di saat ada orang yang katakan, ayo lakukan ini, mari bantu ini, seorang anak yang taat akan katakan apa? Siap, saya akan lakukan. Seorang anak yang taat tidak akan memilih, enggak, saya nggak mau lakukan. Di saat ada orang yang membutuhkan bantuan, di saat kita melihat ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, seorang anak yang taat, dia akan segera lakukan, bangkit dan lakukan itu. Dan berikutnya, bukan hanya menjadi anak-anak yang taat, tapi berikutnya dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di tengah kehidupan kita yang kita jalani hari ini, sahabatku, di saat tertentu kita mungkin merasa kuat, di saat mungkin kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang percaya. Di saat bersama mereka, seolah-olah penggodaan seperti apapun bisa kita atasi. Ada sebuah situasi tertentu di mana seseorang yang pemarah bisa jadi sangat sabar. Kadang kalau ada orang yang lihat, yang tadinya mau marah-marah, kadang bisa jadi sangat sabar. Kenapa? Ada situasi tertentu. Makanya Petrus katakan, jangan turuti hawa nafsu pada saat kebodohan menguasai kamu. Jadi terkadang seseorang yang pemarah, seseorang yang mungkin suka mencaci, suka melakukan tindakan yang tidak baik, terkadang ada situasi di mana kelihatannya dia jadi sangat baik. Orang yang mementingkan diri bisa jadi sangat dermawan. Orang yang gak peduli sama orang lain, bisa jadi peduli. Kenapa? Mungkin ada orang yang dia mau cari perhatian. Terkadang ada momen-momen tertentu di mana hal yang baik kita bisa tunjukkan. Tapi terkadang ada saat-saat di mana kebodohan datang, hawa nafsu datang. Di saat hawa nafsu datang, itu akan menyebabkan kita mudah jatuh. Contohnya di saat kita sedang sendirian, gak ada yang lihat, mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa yang mungkin sudah lama sebelumnya kita sudah pernah tinggalkan. Itulah mengapa Petrus ketahui hal ini. Dia tulis surat ini bukan hanya kepada jemaat zaman dulu, tapi juga bagi kita. Petrus katakan, jangan turuti hawa nafsumu. Tetapi ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kamu yang adalah kudus. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus ajak kita agar kita di tengah kehidupan ini, di akhir zaman ini, biarlah kita menyadari bahwa Bapa kita di surga yang telah mengaruniakan anaknya untuk menebus kita, tapi Dia pun adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang akan menghakimi orang menurut perbuatannya. Orang yang baik akan diberikan ganjaran yang setimpal. Untuk itu, Petrus katakan, hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sahabatku, kata yang dimaksud Petrus mengenai ketakutan bukan berarti, wah, seorang yang takut, mau bikin ini takut, mau bikin itu jadi takut. Ketakutan yang dimaksudkan di sini adalah di saat kita melakukan setiap tindakan kita dengan penuh pertimbangan, dengan penuh penyerahan. Lalu berikutnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sesuatu yang akan membuat kita melakukan yang benar, menghindari segala kebodohan dalam tindakan kita, menghindari hawa nafsu kita, adalah di saat kita sungguh-sungguh menyadari apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Berikutnya dikatakan, dari tulisan Rasul Petrus ini, kita bisa melihat ada 3 motivasi yang Petrus tuliskan mengenai cara kehidupan dari orang-orang yang telah ditebus. Yang pertama adalah karakter Tuhan yang suci. Yang kedua, mengingatkan mengenai penghakiman yang akan datang. Dan yang ketiga adalah apa harga dari penebusan. Jika kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita merenungkan mengenai karakter Tuhan, merenungkan mengenai penghakiman yang akan datang, serta harga yang harus Tuhan berikan agar kita bisa selamat. Hal yang pertama akan memotivasi tindakan Kristen di dalam karakter Tuhan. Karakter ini dapat disimpulkan dengan cara ini. Sebagaimana Tuhan yang adalah suci. Petrus, dia mengutip suratnya bukan hanya dari buku-buku di luar, tetapi kalau kita baca, ini adalah tulisan yang sama yang ada di dalam Imamat 11 ayat 44 dan 45, di mana dikatakan, jadilah kamu suci karena aku suci, kata Tuhan. Untuk itu, sebagai pengikut Kristus, kita perlu hidup suci. Suci di sini bukan berarti hipokrit, bukan berarti kayaknya nggak bisa disentuh siapa-siapa. Seseorang yang suci bukan seseorang yang tinggal di atas gunung menyendiri atau hanya tidur-tidur aja di kamar, mengurung diri di rumah. Itu bukan suci. Kesucian adalah karakter dari Tuhan yang dipancarkan oleh Kristus. Kesucian seringkali memiliki makna yang berbeda di saat kita coba interpretasi dengan cara kita. Jadi kita perlu interpretasi ini dari mana? Kita lihat seperti apa kehidupan Kristus. Dia yang duduk bersama-sama dengan orang berdosa, tapi tidak ikut dalam dosa mereka. Tentu seringkali di dalam Mazmur juga dikatakan, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Kita perlu ingat itu. Di saat Yesus duduk bersama-sama dengan orang berdosa, dia bukan duduk di sana untuk menghabiskan waktu bicara-bicara hal yang gak benar. Bukan itu. Dia duduk di sana untuk memberikan sebuah pengaruh. Dia duduk di sana untuk sungguh-sungguh menjadi sahabat mereka. Dia duduk di sana, makan bersama mereka untuk menunjukkan kasihnya, bahwa dia sangat mengasihi mereka.
Ini perlu kita bedakan. Ada orang yang duduk di kumpulan pencemooh seperti yang dituliskan dalam kitab Mazmur 1. Tetapi tujuannya ya karena memang dia suka duduk bersama-sama dengan orang yang bicara hal yang negatif, melakukan perbuatan yang tidak baik, mabuk-mabukan dan yang lainnya. Ada sisi yang ekstrim satu lagi, dia duduk di kumpulan pencemooh, tujuannya hanya untuk mau baptiskan ini orang. Tentu itu tujuan yang baik. Tetapi apabila kita tidak mulai itu dengan hati kita yang sungguh-sungguh rindu agar orang itu dapat diselamatkan, nah itu bahaya. Kalau kita hanya mengharapkan poin, hanya mengharapkan dia sudah saya bawa ke dalam gereja, lalu habis itu udah selesai. Sahabatku, tanpa kita memiliki hati yang sama seperti Kristus, yang rindu, yang menangis agar jiwa-jiwa itu diselamatkan, maka yang kita lakukan hanya sekedar untuk mencari nama saja. Karena kalau kita lihat di sini, kesucian yang menjadi karakter Bapa, yang menjadi karakter Kristus, adalah kesucian yang hatinya tidak bisa tinggal diam di surga. Di saat dia melihat, di saat mereka lihat manusia di bumi ini telah jatuh ke dalam dosa. Kesucian itu dipantulkan dari karakternya, sehingga tindakannya pun akan mencerminkan karakter dari Bapa. Yang kedua, motivasi yang kita lihat di sini adalah mengenai kebenaran besar bahwa kita telah ditebus. Seseorang yang menyadari dirinya ditebus, dia gak akan merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, atau lebih melakukan yang lebih daripada orang lain. Karena dia sadar dia sudah ditebus. Bukan karena jasanya sendiri, bukan karena perbuatannya. Sehingga di saat dia melihat orang yang berada di dalam kelemahan, masih berada di dalam dosa, dia tidak akan mencibir, merendahkan, menjatuhkan orang tersebut, karena dia sadar posisi kita sama kok. Kita sama-sama orang yang berdosa, yang Tuhan telah tebus. Sehingga kita tidak akan memperlakukan orang lain dengan cara yang lebih rendah. Kita lihat di sini, Petrus menekankan pada kematian Kristus yang bukan sebuah kecelakaan di dalam sejarah dunia, tetapi sesuatu yang telah dibangun sejak awal fondasi dunia. Kematian Kristus adalah sesuatu yang sudah direncanakan lama, disimbolisasikan melalui pengorbanan anak domba. Ini bukan kebetulan, ini sudah dipersiapkan untuk kita agar kita bisa diselamatkan. Sahabatku, apa yang menjadi motivasi Anda menjadi pengikut Kristus? Apa yang mendorong Anda untuk mengenal Dia, untuk berada di dalam gereja? Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah kita hanya ingin supaya diselamatkan? Apakah kita hanya ingin supaya kita bisa hidup dengan baik, dapat berkat yang cukup, kehidupan yang mapan? Apa karena kita takut akan neraka? Sahabatku, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikuti Kristus? Ceritakan hal ini kepada keluarga Anda. Tanyakan kepada anak-anak Anda, mengapa Anda menjadi seorang Kristen? Sahabatku, hal ini gak pernah ditanyakan kepada saya. Saya tumbuh di dalam keluarga Kristen, di mana saya hanya ikut setiap sabatnya, pergi ke gereja, ikut pelayanan bersama-sama, tanpa saya memiliki sebuah motivasi yang benar. Saya tahu hampir semua cerita di dalam Alkitab. Saya hafal beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab. Tapi sampai saya mulai tumbuh remaja, saya mulai berpikir, kenapa saya menjadi seorang Kristen? Sahabatku, renungkan hal ini. Jauh sebelum kita dilahirkan, di saat kita lahir di dalam dosa. Jauh sebelum kita ada,
Kristus sudah mempersiapkan jalan penebusan. Dia begitu rindu agar kita bisa diselamatkan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk menghidupi sebuah kehidupan, belajar, sekolah, bekerja, dapat uang, menikah, dan yang lain. Bukan. Tuhan punya sebuah rencana yang besar untuk kita. Dia telah mati, bangkit, dan menyelamatkan kita. Dan seperti kata Petrus di dalam suratnya, waspadalah, seperti apa kita hidup, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sahabatku, apa yang menjadi motivasi kita? Pastikan motivasi kita bukan karena kita hanya mau upah, bukan karena kita sekedar mau ke surga saja. Pastikan motivasi kita bukan karena kita takut. Biarlah motivasi kita adalah untuk Kristus yang telah menyerahkan segala sesuatunya untuk kita. Dia yang telah serahkan semuanya, mengambil resiko yang besar, menjadi manusia, turun ke bumi untuk kita. Jika ada tujuan yang lain, ada motivasi yang lain, biarlah motivasi itu hanyalah untuk Kristus yang telah menyerahkan segala sesuatunya. Dan biarlah di dalam kehidupan kita menghidupkan sebuah kehidupan yang benar sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus. Menjadi anak-anak yang taat dimanapun kita berada, di tempat apapun. Jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru, kepada pemerintah di mana kita berada. Taati peraturan, tapi terlebih lagi taati perintah Tuhan. Biarlah melalui pembacaan kita pada hari ini kita semakin dikuatkan. Sampai bertemu ke dalam pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.